Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ummahat fillah, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, sebulan yang lalu kita bersuah tak terasa ya, sekarang sudah menginjak lagi jadwalnya tahsin dan tahfidz. Ummahat daramang Bu? Semangat? Insya Allah. Ya mungkin di Agustus ini akan terbagi ya dengan lomba-lomba mungkin ya. Ada yang mengikuti lomba ya, berbagi saja ya. Baik, terakhir kalau membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sudah ya Bu ya? Sudah Bu? Kalau sudah, kita baca ulang untuk murajaahnya ya. Terus dibuka. Boleh izin minum dulu Bu, kering ya. Baik, dari surat Al-Falaq dan An-Nas ya, yang kita bahasannya belum tuntas. Tahu dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Shadaqallahul adzim, samina wa ta'ana, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Untuk tajwidnya sudah dibahas juga ya Bu, saya lupa. Sudah? Untuk Al-Falaq dan An-Nas sudah dibahas? Sudah ya? Baik, sudah belum Bu? Ya baik, kalau sudah kita mengulang atau yang belum mungkin ya, barangkali kita untuk Al-Falaq ini secara umum saja mungkin ya, kata-kata qul itu dari apa? Pangkal ya, maaf, bukan tenggorokan, lisan ya. Gitu. Lisan. Jadi bukan kul tapi qul, lebih bawah lagi gitu ya. Kemudian akhir-akhir ayatnya itu huruf-huruf apa Bu? Qalqalah. Jadi semuanya dipantulkan ya. Falaq. Tapi alamiah saja mantulnya, tidak falaq.
gitu ya, dikokkan gitu, atau khalaqo, atau jangan khalaqo gitu, khalaqo, koknya dibaca ya. Jadi mantulnya alamiah saja gitu ya. Kemudian waqab ya. Apalagi uqad, apalagi hasad ya, semuanya mantul. Ada berapa huruf mantul? Ada 5. Apa saja? Ba ya, atau disingkat baju di toko, atau kut bujadi. Nah, kayak itu ya secara umumnya. Kemudian untuk surat An-Nas, kalau dilihat, Masya Allah ya Bu ya, nyastra ya Bu ya, semuanya berakhiran huruf sin, huruf sin. Ya, dan di situ di akhirnya An-Nas, semuanya An-Nas ya Bu ya. Ya, dan itu ditahan, gunanya ditahan ya. Insya Allah Ibu sudah mafhum bahwa ini bagian dari apa namanya? Gunnah yang harus ditahan dan masuk ke hidung. Kalau belum masuk ke hidung berarti belum gunnah. Ya, itu ngetesnya Ibu ya. Kalau dipijit masih bunyi hurufnya, berarti gunnahnya belum masuk ke hidung, belum sempurna. Itu saja sih secara umum ya untuk tajwidnya. Nah, kita lanjutkan bahasan tahsinnya. Secara kemarin sampai mana ya Bu? Ini sudah ya Bu? Apa keuntungan belajar? Nah, yang mengingatkan kembali untuk kesalahan secara umum ada lahnul jali dan lahnul khafi. Ini saya ulang-ulang terus. Kalau lahnul jali apa? Yang nampak gitu ya, kesalahannya tuh nampak jelas, dan itu yang tidak paham tajwid pun nggak enak dengernya gitu ya, tahu ini tuh salah gitu. Itu lahnul jali. Kalau lahnul khafi, nah ini kesalahan yang tersembunyi. Ini mungkin diketahui oleh orang-orang yang paham dengan tajwid gitu ya, atau tahsin. Kembali ke lahnul jali itu contohnya apa? Nah ini tertukar huruf, kul jadi kul seperti surat tadi Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian harokatnya khalaqtu gitu ya, khalaqtu. Kalau saya ini ada nggak ada ya? Oh ya, ya khalaqtu atau dibacanya khalaqta gitu ya. Kemudian 4 ya, secara umum ada 4. Apalagi? Ya, huruf yang pendek dibacanya panjang atau sebaliknya. Fa'ala, jadi fa'ala. Nah, ini merubah makna. Fa'ala tunggal. Kalau fa'ala jadi 2 orang gitu. Mereka 2 orang berbuat atau bekerja. Kalau fa'ala pendek dibaca pendek itu 1 orang. Ya, kemudian tertukar tasydid. Ya, yang harusnya apa? Nah, ada tasydid di sini. Duduk. Ya. Kadzaba. Ya, jadi dibacanya tasydidnya tidak terbaca jadi kadzaba. Artinya apa, Bu? Beda ya? Ya, mendustakan. Kalau kadzaba, dia mendustakan. Kalau kadzaba, berdusta. Nah, dia berdusta. Ya. Tuh. Bentar. Nah, ini yang lahnul khafi. Apa lahnul khafi tadi? Yang tersembunyi. Khafi itu sembunyi gitu ya. Jadi dia nggak diketahui yang apa secara umum gitu. Dia masih enak-enak saja. Bisa jadi lagamnya enak gitu, tapi secara tahsinnya dia nggak tepat gitu. Ya, contohnya bacaan yang 2 harokat dibaca panjang menjadi 4 harokat. Misalkan yang sering kita baca ini dalam memulai apapun, memulai pekerjaan apapun gitu ya.
Nah, biasanya maknya di sini 4. Harusnya berapa? 2. Ar-Rahma. Tuh, itu kepanjangan. Tapi mungkin lagamnya enak gitu, tapi harokatnya kepanjangan. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, jadi ininya harus 2, tidak dibaca 4. Atau juga ini Maliki Yaumiddin. Ya, ini juga ada suka yang kelewatan lebih dari 2. Ya, jadi fathah berdiri ini dibacanya 2 kayak ini ya. Fathah berdiri. Yang tanda panjang itu ada berapa, Bu? Tanda panjang huruf mad ada berapa? Ada 3. Apa saja? Waw dan iya, juga bisa ditulisnya fathah berdiri, kasroh berdiri, atau dhammah terbalik. Gimana lagunya buat penghafal? Alif sukun. Harusnya mati, cuman kalau mati saya kurang setuju ya Bu ya. Matinya kita ganti dengan sukun. Alif sukun sebelumnya fathah. Hafal lagunya? Enggak. Ya, ya sukun sebelumnya kasroh, wawu sukun sebelumnya dhammah, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik, itulah tanda panjang. Yang itu udah sebetulnya, udah disampaikan, ya. Lupa lagi. Yuk atuh yuk, nyanyi yuk. Ya, tapi terbayang ya. Alif sukun sebelumnya fathah. Gimana Bu? Ya sukun sebelumnya kasroh. Wawu sukun sebelumnya dhammah. Fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik. Itulah tanda panjang. Nah itu ya. Nah ini juga sama dengan panjangnya dengan apa? Alif sukun sebelumnya fathah berdiri. Nah ini lahnul khafi ya, yang kadang tidak sadar kita bahwa itu sebuah kesalahan. Kemudian bacaan panjang 4 harokat dibaca 2 harokat. Nah ini nih. Ini apa nih Bu? Kalau secara hukum tajwidnya apa? Jaiz atau wajib? Wajib ya. Wa ammasa. Nah, bisa 4, bisa 5 ya, mad wajib. Wa ammasa ila falatanhar. Tapi kita baca 2. Walaupun sebetulnya mah boleh, Bu ya, cuman mad jaiz dan mad arid li sukun Ibu harus konsisten. Ini mad arid li sukun dulu ya. Mad arid nanti ketemu ya, mad arid li sukun itu yang di akhir ayat ya. Itu harus konsisten. Ibu mau 2, boleh 2, 4 atau 6. Tapi kuncinya konsisten. Enggak di ayat 1 mad mad arid li sukunnya 2. Di ayat 2 4 gitu, di ayat 3 6, enggak gitu ya. Tapi kalau Ibu mau pilih 2, kalau mau pilih 4, pilih 6 gitu. Ya. Nah ini cuman kalau kita baca 2 ini sama dengan mad tabi'i. Jadi untuk membedakan kita baca 4 yang tengah-tengah. Ibu yang panjang boleh lebih lebih dari 4 gitu ya. Yang pendek ya 4 gitu. Atau yang ini juga apa? Ya harus disentuh. Alladzina hum yuraun gitu ya. Ceritanya ini wakaf di sini. Ya, yang harusnya 4 dibacanya alladzina hum yuraun gitu ya. Itu lahnul khafi. Kemudian yang ketiga apa Bu? Tergesa-gesa dalam gunnah. Kita sudah belajar gunnah.
Ada berapa tempat gunah teh? Masih ingat? 7. Boleh dua dulu boleh. Ya, ada 7 tempat ya. Yang di sini contohnya apa? Nun tasydid. Nun tasydid. Jadi gunah nanti ada 7 tempat termasuk ikhfa ya. Ikhfa syafawi, ya, iqlab juga itu harus digunakan, harus ditahan dan masuk didengungkan gitu ya, masuk ke hidung. Nah, ini Malikin nas. Nah, tadi contoh yang kita tadi baca. Ilahin nas, gitu ya. Ini mengulang ya, mengulang. Jadi sebentar-sebentar aja. Maaf. Ini enggak. Yang ini masih ingat, Bu? Mengenal huruf hijaiyah? Nyanyi terus, nggak apa-apa untuk mengingat ya. Yuk, yang sudah hafal lagunya kita nyanyikan. Batasana ya jaha khoda daraza wa. Ikut tunggu. Ya, 1, 2, 3. Batasana ya jaha khoda daraza wa sashal sodo todo'a ghafaqakala ma'aha. Sekali lagi. Batasana ya jaha khoda daraza wa sashal sodo todo'a ghafaqakala ma'aha. Aduh, yang ininya tinggi, ada yang bisa? Awas tertukar a dan a, awas tertukar ha dan ha, awas tertukar za dan ja, coba bedakan sya sa sa, awas tertukar apa? Iya, awas tertukar apa? Ya dan na. Awas tertukar fa dan wa. Mari ulangi sekali lagi. Ulangi Cina Bu, sekali deh. Udah? Atau mau yang bawah? Mudah-mudahan hafal. Mudah-mudahan hafal semua. Oke, lanjut. Ngulang aja. Ya Pak Bu? Tanwin ya. Belajar baca tanwin. Kemarin sudah juga. Bana, bana, ban, ban, bini, bini, bin, bin. Bunu, bunu, bun, bun. Ban, bin, bun. Yuk. Ban, bini, bini, bin, bin. Bunu, bunu, bun, bun. Ban, bin, bun. Iya, kalau tanwin itu ujung lidahnya ke langit-langit ya Bu ya. Coba ban. Jadi si lidahnya diangkat ke langit-langit. Ya. Mau diganti apa? Nyobain? Tak. Coba. 1, 2, 3. Tanah, tanah, tan, tan. Tini, tini, tin, tin. Tunu, tunu, tun, tun. Tan, tin, tun. Sabu. Sana, sana, san, san. Sini, sini, sin, sin. Sunu, sunu, sun, sun. San, sin, sun. Oke, selewat-selewat aja. Ini apa cara membaca sukun? Gimana? Gitu ya, yang mantul ini huruf yang mantul yang tadi ya, kutbu jadin atau baju di
ko. Ba 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 ba, ba. Jadi mantul dulu ya. Ba 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 ba, ba. Bi 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 bi, bu 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 ba ba bi bu bu. Ya. Jim sekarang. Baja 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 baja. Yuk. Pantulkan jimnya ya. Ya, baju. Sebetulnya jimnya nggak pecah ya, suaranya nggak pecah, harus bulat gitu. Baju. Ya. Oke. Dal sekarang. 1, 2, 3. Keren. Sekarang huruf O. 1, 2, 3. Jadi batu bitbut. Ya, kof. Bako bako. Ya, selain huruf mantul, mau huruf apa Bu? Hah? Fa, bafa. Sanes bapak, bafa. Ya, 1 fa ya, 1, 2, 3. Oke. Yang Ibu sering minta apa? Lam, lam. Huruf lam. 1, 2, 3. Sip, nggak mantul. Biasanya lam itu mantul, tapi Ibu sudah hebat. Nggak mantul. Nggak bala bala bala. Suka ada ya Bu ya. Biasanya yang dipantulkan itu lam, kemudian bob gitu biasanya. Bulb gitu ya. Nah Ibu udah nggak, kedengarannya sudah tidak ada yang mantul. Hebat. Ini apa Bu? Yang gimana itu? Ini teh lagunya kemarin teh. Ba 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 bi 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 bu 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 bu. Di sininya agak ditahan ya, bukan ditahan, agak terjeda gitu ya. Ba 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 bi bi bu bu ya. Jadi yang di akhirnya agak jeda dikit. Ba 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 bi 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 bu 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 ba 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 bi bi bu bu. Oke. Huruf H. H ya Bu ya. Coba 1, 2, 3. Jadi lagu yang tadi ya. Bahabah, baha ya. Bukan H, bukan H, bukan H yang di sini ya. H, jim H ya. Coba 1, 2, 3. Bihi bi 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 bihi buhu buhu. Bu Suci keren, Bu Suci keren ya, tidak ikut arus. Ya, huruf apa lagi ya? Jim, coba jim ya Bu ya. 1, 2, 3. Biji 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 buju 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 buju. Nah ini lebih mudah jim ya daripada H ya, karena tadi harus
udah apa mengalir udara dan harus ditekan gitu. Kalau ini agak keras, jadi kalau di tasydid enak, gitu ya. Apalagi ya, sin, sin. 1, 2, 3. Basa-basa bisi-busu. Terus carangi. Bat. Apalagi? Ini membaca apa, Bu? Mad. Madnya mad yang 2 ya, mad tabi. Ba 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 bi 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 bu 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 babi bu. Ya, hafal? 1, 2, 3. Bi 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 bu 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 babi bu. Boleh diayun? Babi bu ya. Oke. Tabu. 1, 2, 3. Yang Mbak belum selesai nih. Yang ini ba ini ba. Jadi bedakan ya, yang di ayun, yang mad bedakan. Ini yang mad di antara yang pendek, jadi bedakan. Ini di ayun. Yang ini ba ini ba. Yang ini bi ini bi. Yang ini bu ini bu. Apa? Ingat baca panjang di ayun aja, di ayun aja. Ya. Ya, jadi yang tadi nyambung. Yang ininya hafal, Bu? 2 slide. Sok, dari ini coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ba bi bu babi bu. Sekali deh. Ba bi bu babi bu. Yang ini ba ini ba. Kok ininya panjang, Bu? Kok ini jadi ke bawah panjang? Enak bener panjangnya. Coba. Yang ini ba ini ba. Yang ini bi ini bi. Yang ini bu ini bu. Ingat baca panjang di ayun aja, di ayun aja. Tuh ya, jadi tidak yang ini ba ini ba. Jadi kacandak panjang ya nanya. Ya. Boleh tanya. Yang ini ta. Yang ini titi ini titi. Yang ini tutu ini tutu. Ingat baca panjang di ayun aja. Ayun aja. Mantap ibu-ibu. Keren. Daya lagunya boleh buat anak-anak juga boleh, Bu, diajarkan ke putra-putri kita ya. Nah, nyambung deh tadi di ayun aja. Nyambung, kan ini ada 7 jurus. Jadi nyambung ke jurus pertama yaitu di ayun aja.
Sekarang kita belajar jurus pertama. Atau tanda-tanda panjang 2 harokat. Nah, tanda panjang 2 harokat itu ini Ibu. Selain yang tadi dinyanyikan ya, nih ada fathah bertemu alif katanya ya. Coba Bu, bulatannya kelihatan ya Bu ya? Kelihatan? Ini yang dibulati kelihatan, yang dibulatkan kelihatan Bu? Kelihatan ya. Kita ayun ya Bu ya. Nih yang dibulatkan berarti kita ayun. Nah, fa'ahyakum ya. Nah ini tandanya ya Bu ya, apa? Fathah bertemu alif. Ibu pami nyebat fathah sanes fatah. Fatah mau potong. Fathah itu terbuka. Terbuka apa? Yang terbuka cara membacanya ketika berharokat fathah berarti harus terbuka mulutnya. Ya, sekali lagi. Fa'ahyakum. Ya. Kemudian ini cirinya apa nih? Fathah berdiri di huruf apa? Za. Dalika. Ayun ya. Di ayun. Dalika. Ini yang tanda madnya adalah fathah berdiri. Fathah berdiri. Kalau ini tadi yang apa? Alif sukun sebelumnya fathah yang itu ya. Kalau ini fathah berdiri, yang ini fathah berdiri. Kemudian yang dibulati apa nih? Ini teh Ibu sering dengar dulu alif bengkok. Menit ngaji tetenya ho alif bengkok acan. Nah, Ibu bertemu sekarang alif bengkok teh yang seperti ini. Atau kalau dalam bahasa Arab apa Bu? Alif bahasa Arab bingkang bahasa Arab Bu. Dalam bahasa Arab itu alif maksuroh ya, alif maksuroh. Ya, bahasa Sundana alif bingkang. Atau alif bengkok gitu ya. Al-ashqa ayun. Al-ashqa yuk. Al-ashqa ya. Kemudian kasrah bertemu ya sukun ya. Apa katanya Bu ini? Wayahdi yang diayun di-nya. Wayahdi tapi 2 saja, tidak wayahdi enggak ya. Pokoknya Ibu lamun tos terang ieu kayak nguping nu punten kadang di pami nguping di masjid dia masih soka kuping apa getek gitu ya pami aya nu akhir-akhir harusnya pendek dibaca panjang gitu ya atau sebaliknya. Oke, lanjut yang kelima kasroh berdiri tadi ya. Fathah berdiri, kasroh berdiri. Nah ini di huruf apa Bu? Di huruf? Bukan. ini khotnya ini ya. Ha ini teh Bu. Liqaumihi. Ya. Liqaumihi. Hi-nya diayun. Liqaumihi. Ya. Kemudian tanda yang keenam apa? Dhammah bertemu waw sukun ya. Yu'minuna. Ingat-ingat tidak boleh lebih dari 2. Yu'minuna ya. Tidak yu'minuna itu kepanjangan kecuali kalau di wakofkan atau di akhir ayat kecuali yu'minun mad arid li sukun teh namina gitu ya. Kecuali itu. Nah, yang ketujuh dhammah terbalik. Fathah berdiri, kasrah berdiri, dhammah terbalik, itulah tanda panjang. Ya, dhammah terbalik. Diayun hu-nya. Ini juga ha ya, dhammah terbalik pada huruf ha. Haulahu ya. Haulahu. Lagi Bu. Haulahu. Oke. Dari atas yuk. 1, 2, 3.
Fa'ah. Kaknya? Ini teh K ya Bu ya, harusnya gini nih ya. Ada burungnya di sini. Ini teh K, harusnya bukan begini K-nya, tapi dzalika. Ya, ulang dari atas Bu. Kenapa penuh keraguan Bu? Ayo, ya. 1, 2, 3, Wayahdi. Wayahdi. Oke, keren. Nah, contoh ke kalimat ya. Nih di sini mana yang diayun? Lafad Allah, lafad jalalah. Allah atau la? Apa? Kenapa? Tafhim ya, karena sebelumnya fathah. Khatamallahu ya. Khatamallahu. Sana ho, tapi kha. Khatamallahu. Khatamallahu. Nah, di sini mana yang diayun? La, ya. Ala qulubihim, ada dua ya, la dan lu. Ala qulubihim, ya. Di sini mana? La. Wa ala sam'ihim, ya. Di sini mana? 1, 2. Maksud saya nanya, yo, karena itu dari tadi saya aba-aba ya. 1. Tapi kan kalau aba-aba ada 3-nya Bu. Saya maksudnya ada 1, ada 2 gitu tahu. Ada 1. Baik, yuk sekarang aba-aba. 1, 2, 3. Oke, terus di sini? Yes. 1, 2, 3. Terus lanjut yuk. Hebat. Oke, keren. Ini lagi latihannya. 1, 2, 3. Wabil yaumil akhir. Ya. Terus? Dilarang bersaing, maksudnya barengan gitu Bu ya. Dilarang pabalap-balap. Ya. Ya, baris kedua. Terus. Iya, lagi. Hebat. Sasarangan mah hebat sadayananya Bu ya. Nyalira orang cobian. Bade. Nah, surat apa nih? Al-Fatihah nih yang di bulat-bulat. Apa nih Bu? Mad arid lis sukun. Yang tadi saya sempat singgung ya. Ini semuanya mad arid lis sukun, mad teh non panjang, lis sukun karena untuk disukunkan atau diwaqafkan ya. Nah, ini ceritanya tadi kan di ayun aja. Berarti ini yang ambil dulu yang 2. Jadi mad arid lis sukun boleh 2, 4 atau 6. Ibu mau pilih yang berapa? 2 dulu karena sekarang babnya 2 dulu, harus 2. Ya, dari basmalah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Kan ayun. Lagi.
Ibu, nuju. Mohon dua. Mohon dua. Terdistrak ya. Pada dua, Bu? Ya dua. Ada dua. Oke, ayat 3. Ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Terus. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, terakhir mah lebih dari 2. bonus. Oke. Nah, udah dulu 1 jurus aja dulu ya Bu ya. Yang 2 dulu. Nah nanti insya Allah jurus ke 2. Untuk tahsinnya dianggap selesai. Sementara kita ke surat Al-Falaq dulu. Kemarin sampai mana surat Al-Falaq tuh Bu? Sampai kata Butina mah asbabun nuzul, betul? Ya. Ya. Surat Al-Falaq itu ada bagi yang sudah menghitung ya, saya percaya sama Ustadz ini, katanya ada 23 kata dan 71 huruf gitu surat Al-Alaq. Nah, adapun sababun nuzulnya, kalau asbabun nuzul itu jamak, jadi sebab-sebab. Tapi kalau sababun nuzul itu berarti 1 sebabnya gitu ya. Nah, kemarin sudah dibahas surat Al-Falaq dan An-Nas itu disebutnya surat apa? Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain. Tapi kalau ditambah dengan surat Al-Ikhlas, jadi Al-Mu'awwidzat, surat-surat perlindungan, surat-surat perlindungan. Tapi kalau Al-Falaq dan surat An-Nas 2 itu disebutnya Al-Mu'awwidzatain. Jadi 2 surat perlindungan. Yang ini dicontohkan dibacanya beberapa kali ya dalam sehari. Nah, surat Al-Falaq dulu kita. Ya, sababun nuzulnya yaitu ya bahwa Rasulullah itu pernah kena sihir ya oleh orang Yahudi. Siapa namanya? Labib. Namanya Labib, seorang Yahudi, dan putri-putrinya yang membantu dia sehingga Rasulullah terkena sihir gitu ya. Sehingga ini juga diberikan wahyu gitu ya untuk menghilangkan sihir itu. Ternyata ada benang, semacam gulungan benang yang di riwayat lain disebut juga gulungan rambut di sebuah sumur gitu ya. Nah, setelah diambil itu ya alhamdulillah sihirnya hilang, dan kalau Rasulullah langsung diruqyah oleh malaikat Jibril gitu Bu. Mungkin tanpa kita sadari kita juga pernah mungkin ya kena sihir gitu ya. Tapi bukan sihir yang simsalabim atau yang merubah drastis, enggak. Itu Bu ya, sihir. Dan di zaman yang serba canggih ini masih banyak Bu sihir ya. Apa Bu Tita? Mana kita nyauran abdi. Ngebahas sihir, ya betul. Apalagi sekarang mau banyak caleg-caleg Bu. Ya, saya mah dengar langsung dari yang mengalaminya. Teman saya yang mencalekkan itu di Cileunyi. Itu bola api tuh pada tingsarin. Kita nggak tahu ya Bu ya, nggak tahu. Tapi mungkin yang mengalaminya tahu gitu. Katanya kemarin beliau tuh mengumpulkan ada komunitas dukun
Itu sampai 100 lebih katanya Bu, 100 lebih orang gitu. Nggak tahu itu skup Cileunyi atau kabupaten, nggak tahu ya. Lupa, nggak ditanyakan. Cuman maksudnya banyak, masih banyak dukun-dukun gitu ya, yang bisa jadi disebutnya mah orang pintar atau ustadz atau apa gitu. Tapi pada dasarnya dia dukun misalkan ya. Gitu. Jadi musim nanti kampanye lihat aja mungkin ya Ibu kalau penasaran. Tapi walau alam apa yang tidak terkenanya bisa lihat atau tidak. Tapi memang katanya si bola api tuh di langit. Kalau saya dengar di Cikancung itu pantas ya. Maksudnya bukan musim pencalegan juga katanya di sana mah masih musim Bu. Cikancung terang Bu. Apa namanya? Ada keponakan di sana. Dubi itu cina si bola api di atas tuh kita udah biasa lihat katanya gitu. Ya mungkin itu ada kabupaten sisi ya Bu ya, perbatasan kabupaten. Saya juga nggak tahu Cikancung daerahnya seperti apa. Cuman mungkin masih pada pakai yang seperti itu gitu ya. Jadi sekali lagi sihir mungkin sampai kapanpun ya, walaupun di surat An-Naml gitu itu di zaman Nabi Sulaiman ya itu sihir ada, tapi Nabi Sulaiman untuk menundukkan jin-jin yang bukan menundukkan, maksudnya tetap manusia itu paling mulia, walaupun di surat Ad-Dariyat disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku gitu. Tapi di surat An-Naml itu kalau di kisah Nabi Sulaiman tetap manusia lebih mulia Bu ya. Ada yang tahu kisahnya? Ketika Nabi Sulaiman mau kedatangan Ratu Bilqis itu ya, dan Ratu Bilqis dari Yaman mau mendatangi Sulaiman di mana? Nabi Sulaiman di Palestina. Ya Nabi Sulaiman mengumpulkan para tentaranya termasuk makhluk-makhluk yang lain, jin dan manusia itu. Saat itu beliau bertanya siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis yang konon jaraknya sekitar 2.400 km dari Yaman ke Palestina. Secara logika aja mungkin nggak Bu? Saat itu ada yang ngacung. Siapa Bu? Di surat An-Naml disebutkan, nanti Ibu lihat ya. Jin Ifrit, katanya rajanya jin itu Ifrit gitu ya. Saya ya Nabi Sulaiman gitu ya. Saya sanggup untuk memindahkan Ratu Bilqis dan sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Sok Ibu ini berdiri dari tempat duduk. Cepat tak Bu? Cepat nggak? Sok Ibu tatih kecuali notas notas siga abi gitu ya, notas rematik gitu ya. Cepat ya Bu ya. Ini notas rematiknya cepet lah ya, udah mau sadinten gitu kan. Untuk memindahkan sebuah istana dari Yaman ke Palestina itu sangat cepat sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Ya, Nabi Sulaiman ya cepat gitu ya kalau berdiri dari singgasananya. Tapi apa yang terjadi Bu? Itu amazing nggak Bu? Amazing ya, sangat dahsyat gitu ya. Siapa jin Ifrit itu menyanggupi hal itu? Karena katanya aku orang yang amanah gitu kata dia. Tapi ternyata ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih amazing dari itu. Siapa Bu? Namanya Asif ibn Barkhiyah. Namanya Asif ibn Barkhiyah dan dia dari golongan manusia. Ada yang lebih cepat dari itu. Gimana sih? Lebih cepat dari itu gitu ya? Apa? Di situ disebutkan saya ya Nabi Allah, saya lebih bisa cepat dari jin Ifrit itu. Saya bisa memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum kau berkedip. Sok Ibu ini tuh. Tasa berkedipan tuh kan? Ya, ini mah sebelum berkedip, sebelum kau berkedip. Jadi kan mungkin sebelum selesai bicara juga udah tring ada gitu ya. Ya, biidnillah. Tinggal saya ayatnya lupa.
sekitar 24-an gitu ya, di surat An-Naml surat ke-27 itu ada kisah itu gitu. Jadi paburu-buru gitu ya, jin dan manusia. Ternyata lebih mulia manusia, lebih pintar manusia. Sebelum berkedip kan udah cepet banget gitu ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke sini bahwa Rasulullah pernah diruqyah oleh malaikat Jibril ketika terkena sihir oleh Labib, orang Yahudi. Ya. Nah, ini bacaannya, Bu. Maka Ibu mau meruqyah diri sendiri boleh seperti ini, ya. Nah, hubungan surat atau munasabah ayat ya tadi ya, sama-sama surat Al-Falaq dan An-Nas Muawwidzatain yang harus kita baca sebelum tidur. Sebelum tidur, Bu. Ya, ini hubungan. Abi toso yang beres sadayana yang kajis 29 gitu, Bu. Tapi insya Allah lah ya, Bu ya. Mungkin yang untuk dikomprekan, untuk diperbandingkan antara Al-Falaq dan An-Nas, Ibu tapi tos apa lah ya. Kalau surat Al-Falaq itu ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi berlindung ke Robnya Falak. Falak itu apa, Bu? Al-Falaq itu waktu subuh. Jadi yang berlindungnya disebutkan satu Robnya, Rabbul Falak, tapi berlindung dari 4 hal. Dari 4 hal berlindungnya, Bu. Dari apa, Bu? Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ya, jadi kalau Al-Falaq berlindungnya ke Rabbul Falaq. Robnya disebutkan satu. Ya, Rabbul Falaq. Gitu. Tapi berlindung dari apa? Dari 4 hal. Disebutkan 4 hal. Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan makhluk. Secara umum, makhluk. Pokoknya ciptaan Allah aja. Mau binatang buas, mau apapun lah gitu ya. Makanya kalau Ibu berada di tempat yang mungkin rawan dengan hewan-hewan binatang buas atau apapun yang bisa mencelakakan kita, doanya apa, Bu, dalam Al-Masrat itu? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, gitu ya. Ini banyak yang mengamalkan ini dan Masya Allah perlindungan Allah turun gitu ya. Masuk suami saya ketika katanya berada di hutan yang dia mah orang hutan gitu. Jadi suka naik gunung gitu ya, dia nggak pas posisi kemalaman katanya, nggak tahu di mana, akhirnya mau istirahat tidur baca doa itu, alhamdulillah gitu ya selamat. Ternyata pagi harinya dapat kabar dari penduduk sekitar bahwa di sana banyak maung gitu ya. Alhamdulillah Allah melindungi dengan berlindung kepada Allah gitu ya. Jadi itu ya jenis perlindungannya, min syarri ma khalaq. Ada satu. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya. Dan dari kejelekan malam apabila telah gelap gulita. Ini juga, Bu, dari yang kedua ini turun juga syariat-syariat yang lain ya, Bu ya. Syariat bahwa malam kita istirahat gitu ya. Karena banyak kejahatan itu terjadi di malam hari. Waja'alna naumakum subata, gitu ya. Apalagi waja'alna laila libasa. Itu kan? Jadi Allah menjadikan tidur untuk istirahatmu dan Allah jadikan malam untuk waja'alna laila libasa. Dan Allah jadikan malam itu seperti pakaian yang menyelimuti orang hamba-hambanya yang sedang beristirahat. Jadi itu. Jadi termasuk mungkin perempuan juga kalau bisa mah tidak beraktivitas di malam hari gitu ya. Jadi wa min syarri ghasiqin idza waqab gitu. Jadi sekali lagi dari ayat ini turun juga hal-hal lain. Jadi yang disyariatkan itu ketika malam ya atau menjelang tidur kita harus tutup pintu, jendela ya, Bu ya, untuk menghindari sihir itu. Duh, hareudang sampai jendela kamar tetap dibuka semalaman ya. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu gitu ya.
si sihir bisa masuk ke sana gitu ya. Alhamdulillah min dzalik. Juga termasuk ibu tutup-tutup makanan atau minuman. Itu ada hadisnya ya Bu ya. Jadi kalau malam hari itu bisa terjadi ketika turun wabah itu bisa masuk ke makanan atau minuman kita. Jadi tutup pakai apa aja tutup gitu. Ya, ini ada hadisnya. Jadi itu begitu rinci gitu ya dalam Islam itu kita diatur. Kemudian menjelang tidur apalagi Bu? Ya, dibereskan tempat tidurnya mungkin keprak-keprik gitu ya. Kemudian sebelum itu berwudu membaca apa? Surat ayat kursi, surat apa lagi? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian ditiupkan ya Bu ya. Ditiupkan ke dua telapak tangan kita, kemudian diusapkan ke seluruh badan gitu ya. Ada yang bilang bagian depan saja. Gitu. Ya, itu perlindungan. Jadi ini jenis perlindungan yang kedua. Yang ketiga, wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Dari kejelekan atau kejahatan apa Bu? Ya penyihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Uqad itu ikatan, buhul. Nafasat, ada yang menafsirkan perempuan yang meniupkan. Ada juga yang menafsirkan bahwa ini bukan hanya perempuan, tapi juga tak di sini adalah kan tak ini taknis ya yang menunjukkan perempuan. Tapi juga ada yang bilang tak ini adalah tak mubalaghah. Mubalaghah itu hiperbol gitu. Jadi artinya bukan hanya perempuan, laki-laki pun bisa. Tapi yang kebanyakan menafsirkan adalah bahwa ini nafasat ini perempuan-perempuan. Gitu ya. Makanya kita tidak dengar kakek sihir, tapi nenek sihir. Mungkin ceritanya begitu. Iya betul. Betul kan? Dan Allah mungkin kenapa katanya ya? Karena perempuan itu kalau jiwa jahatnya keluar bisa all out katanya Bu, bisa sejahat-jahatnya gitu. Konon katanya begitu gitu ya. Naudzubillahi min dzalik ya Bu ya. Dan ternyata ya nenek sihir itu penyihir-penyihir dulu itu nggak usah nenek-nenek ya. Neng juga bisa. Apa si buhul-buhulnya ditiup baru terurai gitu ya. Dulu begitu gitu ya. Tadi termasuk si putri-putrinya Labib yang menyihir Rasulullah gitu ya. Itu putri-putrinya kan ya putri namanya juga perempuan gitu ya. Itu penyihir-penyihir juga. Itu ya Bu ya. Atau Ibu juga punten pisan. Mungkin ada yang punya ayahnya tanpa sepengetahuan kita menurunkan. Misalkan Ibu merasakan sesuatu hal yang Ibu tidak inginkan, yang tidak nyaman gitu, bisa jadi tanpa sepengetahuan kita ada kan orang tua yang menurunkan yang dia punya tapi tanpa sepengetahuan putranya gitu ya, itu bisa dibuang ya, dibuang dengan cara diruqyah. Gagaduhan atau apa Bu istilahnya, khodam gitu ya, khodam tenau pelayan ya Bu ya, yang gitu mah nggak usah dicari. Tapi kalau lihat apa surat kabar dulu teh pernah itu sampai dijual belikan ya si khodam itu ya, sihir itu sampai di apa iklan koran itu, si ini khodam untuk apa misalkan penglaris dijual sekian. Dulu pernah baca saya tuh seperti itu gitu, sihir itu sampai diperjualbelikan. Jadi diisi mungkin itu bentuknya apa. Bisa jadi tulisannya mah tulisan Arab gitu ya. Tulisan Arab, oh merasa Islami gitu ya. Padahal itu jampe-jampe gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, mungkin yang yang tidak bisa lepas mah korin, setiap kita punya ya Bu ya. Punya korin ya, korin itu yang mengikuti kita, plek kita gitu, kelakuannya,
kebiasaannya gitu ya. Itu kita lahir dengan itu, ya. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Iya, aku juga gitu. Cuman kalau korinnya Rasulullah sudah diislamkan, sudah ditundukkan istilahnya gitu ya. Jadi beda dengan korin kita. Jadi artinya ya kita harus sering-sering mungkin beloknya ke kanan terus gitu, dalam artian berbuat kebaikan terus gitu. Ya tarik menarik itu kan setiap hari ada ya Bu ya. Di surat Asy-Syams itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Itu pergolakan setiap hari ada. Setiap hari, setiap kita mau berbuat kebaikan itu ada gitu. Ya. Ketika misalkan bangun dari tidur mau sholat malam pun kan itu kata Rasulullah ada ikatan-ikatannya ya. Ikatan pertama apa? Dia bangun gitu ya. Ikatan pertama lepas. Kalau kita atau misalkan alarm dipasang jam 3 atau jam 2 atau ya jam 3 misalkan bunyi setengah jam deh kan gitu. Ditambah deh ininya alarmnya ya tambah 30 menit gitu ya. Udah 3:30 bunyi jam 4 keburu kene gitu. Ditambah deh alarm nate gitunya seperti itu. Nah, berarti si ikatannya tuh belum lepas gitu. Nah, kalau ketika kita bangun baru lepas. Bangun tidur deh ya, ngikat deh gitu. Ya jadi seperti itu ada 3 ikatan ya. Jadi ketika sudah bangun kemudian pergi ke kamar mandi, nah ikatan kedua lepas gitu ya, berwudu. Kemudian ketika dia melaksanakan sholat lepaslah semua ikatannya. Terus lepas ikatannya, kadang ninggal HP-nya Bu, sambil sholat gitu. Jika nama eta terikat deh kuno talino langkung page. Ya Bu ya, Masya Allah. Itulah Bu, tarik menarik dengan setan itu setiap hari dalam hal apapun. Nah, itu ya Bu. Nah yang ketiga, kemudian yang keempat sekarang udah 5:30 ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Saya selesaikan surat Al-Falaq aja dulu ya. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini perlindungan yang keempat ya. Ini hati-hati nih Bu dengan penyakit hasad. Hasad itu apa? Ya kula hasanat katanya ya, memakan kebaikan. Ya. Kama takulun nar al-hatab, seperti api memakan kayu bakar. Ngeri nggak Bu? Ngeri ya Bu ya. Tapi konon katanya ada seorang ulama mengatakan bahwa tidak luput, pasti setiap kita tuh pernah hasad gitu. Apa hasad teh Bu? Apa hasad teh? Reaksi jiwa terhadap nikmat Allah yang berada pada orang lain, itu hasad. Reaksi jiwa gitu ya. Kalau misalkan langsung nih, lagi ngobrol orang lain berbicara tentang kenikmatan, biasanya ada yang reaksi bibirnya apa? Jebi ya Bu ya. Nah, itu mungkin ekspresi pertama dari hasad. jebi itu gitu ya. Tapi nanti juga ada istilah ghibtoh. Ghibtoh itu juga iri. Ada 2 hal yang boleh kita iri. Kita boleh iri terhadap 2 hal. Yang pertama, orang yang dia banyak ilmu dan senantiasa mengamalkan ilmunya. Itu satu. Yang kedua, kita boleh iri terhadap orang yang kaya raya dan dia banyak berinfak. Itu boleh iri. Itu, dan ketika kita ingin seperti itu, atau ya Allah, orang itu teh soleh, saya teh pingin seperti dia. Boleh itu? Namanya ghibtoh, bukan hasad. Ghibtoh itu ingin seperti orang lain, tapi bukan masalah duniawi gitu. Ya sesuatu hal yang positif. Boleh. Ya kalau hasad, ya hasad gitu tadi reaksi kita tuh juga nggak enak dengar orang lain punya nikmat teh gitu ya. Yang lebih parah lagi adalah kalau misalkan kita
ih saya pengen seperti dia dalam hal kekayaan misalkan. Ini kan hasad juga ya, tingkatan yang agak mending gitu. Agak mending. Ingin seperti dia. Tapi yang parah mah apa Bu? Kapan ya dia seperti saya? Kita pengen ada teman gitu ya. Menderitanya pengen ada teman. Jadi pengen nikmat yang ada pada diri orang lain hilang, itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Itu. Ya. Ada lagi yang tertinggi, hilang dan pindah ke dia. Ya. Dari orang lain itu hilang dan pindah ke dirinya. Itu yang lebih parah. Itu. Nah, coba cek Bu ya. Setiap ada rasa itu, berarti kita sudah ada hasad, dan bahayanya kita termasuk yang dimohon perlindungannya oleh seluruh kaum muslimin karena kita sudah hasad. Gitu. Tapi yang menarik adalah orang hasad ketika dia hasad ya Bu ya. Ya min syarri hasidin ada idza hasad, apabila dia hasad. Artinya apa? Orang hasad nggak selamanya hasad gitu. Tapi dia ketika mengoperasikan hasadnya gitu. Kita berlindung dari yang dia mengoperasikan hasadnya gitu. Ya. Jadi kita juga kayaknya mah sering Bu tanpa kita sadar ya ingin kayak orang itu gitu ya. Pokoknya nggak enak lah gitu. Atau lihat orang lain punya mesin cuci dirinya yang kedinginan gitu. Ya. Iya, jadi lihat orang lain mesin cuci enak gitu ya, cool gitu. Dia malah kedinginan gitu. Itu hasad gitu. Dan ini harus kita waspadai. Bagaimana caranya? Harus senantiasa berlindung dari hasad ini. Ya. Ya, siapa Imam Hasan Al-Basri ya yang mengatakan bahwa aku belum pernah melihat orang yang merasa orang dolim yang merasa terdolimi ya melebihi seperti orang hasad. Artinya apa? Orang hasad itu seperti orang yang terdolimi. Saya sengsara gitu. Seperti yang terdolimi. Padahal dia orang dolim karena sudah mengharap nikmat orang lain itu berada ya yang paling parah tadi berpindah ke dirinya gitu. Itu kata Imam Hasan Al-Basri bahwa orang hasad itu orang dolim yang seperti merasa terdolimi. Ya. Tuh, numetias. Aina. Banyak ya ininya ya. Nah, sebagai penutup, surat ini adalah surat yang utama dan dianjurkan dibaca setelah sholat. Catat Bu, setelah sholat juga ternyata ya. Kemudian sebelum dan sesudah tidur. Jadi bukan sebelum aja, tapi pas bangun tidur pun harus baca. Kemudian dalam zikir al-masurat misalkan pagi petang, pagi dan sore. Kemudian dalam ruqyah. Satu lagi dalam sholat witir Bu ya, sholat witir Rasulullah mencontohkan rakaat pertama surat Al-A'la, surat kedua rakaat kedua surat Al-Kafirun. Nah, ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dicontohkannya seperti itu. Tuh, catat waktu-waktunya Bu ya. Kemudian yang kedua, kita memohon perlindungan hanya kepada Allah dari semua kejahatan secara umum dan beberapa hal secara khusus. Karena lebih sering terjadi, lebih samar atau karena mengandung bahaya yang lebih. Yang ketiga, mewaspadai kejahatan malam, ya, tukang sihir dan pendengki. Ya, menyihir juga kan itu awalnya dari dengki ya Bu ya. Kemudian sihir dan ain. Nah ini Bu, ain ya yang mungkin Ibu juga sering. Adalah perkara yang hakiki. Konon katanya mungkin pernah dengar Ustadz Faizar, tahu yang suka ruqyah syar'iyah itu. Kata beliau, penyakit ain itu lebih bahaya lebih dahsyat dari sihir. Apa penyakit ain tuh Bu? Ain itu kalau katanya kalau harimau menatap mangsanya itu kan udah melemahkan gitu ya, melemahkan si mangsanya. Begitupun saya juga jadi main-main lagi lah ke FB gitu ya dulu.
Tapi belum dihapus semua tuh di FB saya. Jadi hati-hati dengan gambar-gambar kita juga katanya, ya. Saya juga belum bisa meninggalkan secara utuh. Artinya ketika ada yang orang terkagum-kagum terhadap kita atau sebaliknya membenci kita, itu bisa lewat pandangan. Jadi ain itu mata ke mata gitu. Bisa ini kan, bisa lewat foto, bisa lewat gambar. Itu ditatap aja matanya gitu. Itu lebih, jadi dulu terjadi di zaman Rasulullah itu katanya, siapa lupa namanya, cuman salah seorang sahabat itu mandi, dan mandi dulu itu kamar mandinya kan mungkin nggak tertutup gitu ya. Ada seorang sahabat lewat, kemudian melihat, tanpa sengaja melihat, kemudian ketika bertemu seseorang menceritakan keadaannya gitu, bahwa itu si fulan ya, sahabat ini tuh kulitnya sangat indah katanya, sangat putih. Itu seketika tumbang katanya sahabat itu, Bu, yang sedang dipuji-puji itu langsung tumbang gitu. Itu terkena ain gitu ya. Jadi dengan pujian pun bisa, mungkin saat lewat pemandiannya bisa jadi sahabat itu memang melihat keindahan itu gitu ya. Padahal itu sesama sahabat gitu. Tuh ya. Jadi ain lebih bahaya dari sihir. Kemudian kesempurnaan agama Islam yang mengajarkan cara melindungi diri dari berbagai kejahatan. Terakhir, kekurangan sebagian umat Islam dalam memahami, mengamalkan, dan menghayati ajaran Islam. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Ini referensinya ya. Barakallahu fiik. Enggak, Al-Qur'annya dibutin nanti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ibu-ibu, jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat ilmunya ya. Saya juga belajar dari ibu-ibu semua. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kalau selama tadi kita belajar mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa altaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawatthikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.